Baik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali untuk kelas siswa 11 MIA maupun IIS ya. Jadi untuk materi kita pada hari ini itu tentang 4 sifat gereja, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa ada 4 sifat gereja. Yang pertama itu tentang sifat gereja yang satu, yang kedua sifat gereja yang kudus, yang ketiga sifat gereja yang Katolik, dan yang keempat sifat gereja yang apostolik. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini ya, kita akan membahas satu dari keempat sifat gereja, yaitu gereja yang satu. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Ya Allah, pokok keselamatan kami, gereja-Mu telah menjadi tanda keselamatan bagi banyak jiwa di bumi ini. Kehadiran gereja yang bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik, sebagaimana iman para rasul yang telah kami imani sampai saat ini, kini telah menyatukan kami dan menjadi tanda kehadiran-Mu yang menguduskan kami semua. Kami mohon kepadamu ya Bapa, hadirlah dalam pertemuan ini agar kami semakin mengenal, memahami, teristimewa gereja yang satu, serta selanjutnya dapat mengamalkan kehendak-Mu sebagai anggota gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita mendalami materi lebih lanjut, ya, silakan jawab pertanyaan ini. Apa artinya gereja yang satu? Apanya yang membuat gereja itu dikatakan satu? Yang membuat gereja itu dikatakan memiliki sifat yang satu. Baik, untuk penegasannya tentang gereja yang satu, ya, yang pertama, kesatuan gereja pertama-tama harus diwujudkan dalam persekutuan yang konkret antara orang beriman, ya, yang hidup bersama dalam satu negara atau daerah yang sama. Tuntutan zaman dan tantangan masyarakat merupakan dorongan kuat untuk menggalang kesatuan iman dalam menghadapi tugas bersama. Kesatuan gereja terarah kepada kesatuan yang jauh melampaui batas-batas gereja dan terarah kepada kesatuan semua orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini terdapat dalam 2 Timotius bab 2 ayat 22. Kemudian yang kedua, ya, kesatuan gereja itu terungkap dalam kesatuan iman para anggotanya. Kesatuan iman ini bukan hanya kesatuan yang statis, melainkan kesatuan yang dinamis. Iman adalah prinsip kesatuan batiniah gereja, kesatuan dalam pimpinannya, yaitu hierarki. Hierarki mempunyai tugas untuk mempersatukan umat. Hierarki sering dilihat sebagai prinsip kesatuan lahiriah dari gereja. Kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental, kebaktian dan sakramen-sakramen merupakan ekspresi simbolis dari kesatuan gereja itu sendiri. Ini bisa dilihat dalam Efesus bab 4 ayat 3 sampai 6.
Nah, kita akan melihat tentang kesatuan gereja dalam ajaran gereja. Ini termuat dalam Gaudium et Spes, artikel 1, di mana di dalamnya berisi tentang kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka, dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka, sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarahan mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Bisa dilihat dalam Gaudium et Spes, artikel 1. Baik, sebagai bahan diskusi ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa arti gereja sebagai satu persekutuan dalam Roh Kudus? Kemudian yang kedua, apa yang menjadi dasar semangat pendorong persatuan? Nah, kedua pertanyaan ini silahkan didiskusikan dalam kelompok diskusi menggunakan kelompok diskusi yang sudah dibagikan pada minggu sebelumnya. Baik, setelah berdiskusi ya, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan penegasannya ya. Poin pertama ya, umat Katolik sama. Persatuan umat turut mengusahakan persaudaraan, merupakan satu persekutuan dalam Roh Kudus. Nah, umat terjalin satu sama lain dengan ikatan iman dan sarana-sarana rahmat, perdamaian, dan cinta kasih serta pengembangan kehidupan manusia yang lebih layak. Dan dengan demikian ya, dapat dikatakan umat turut menyumbangkan terwujudnya kerajaan Allah. Kemudian untuk poin yang kedua ya, semangat dan roh Kristus adalah semangat dan roh cinta kasih, harus menjadi pendorong seluruh jajaran umat untuk mengabdi kepada persatuan, kesatuan, dan solidaritas bangsa, untuk membina toleransi dan kerukunan, untuk mengikhtiarkan kepentingan umum, dan turut membangun segala sektor. Ya. Semuanya dilakukan sambil menghormati otonomi dunia dalam terang cahaya Injil. Baik, kemudian yang berikutnya, ya, gereja itu ilahi sekaligus insani, berasal dari Yesus dan berkembang dalam sejarah. Gereja itu bersifat dinamis, tidak sekali jadi dan statis. Nah, oleh karena itu, ya, kesatuan gereja harus selalu diperjuangkan. Kita menyadari bahwa kenyataannya dalam gereja sering terjadi perpecahan dan keretakan-keretakan. Perpecahan dan keretakan yang terjadi dalam gereja itu tentu saja disebabkan oleh perbuatan kita sebagai manusia atau sebagai anggota gerejanya. Poin yang berikutnya, katekismus dalam gereja Katolik atau disingkat dengan KGK menjelaskan bahwa gereja itu satu karena 3 alasan. Ya. Jadi ada 3 alasan yang menyebabkan gereja itu dikatakan satu. Yang pertama, ya, gereja itu satu menurut asalnya.
yakni berasal dari Tritunggal Maha Kudus, kesatuan Allah tunggal dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian alasan keduanya, ya, gereja itu satu menurut pendirinya. Siapa pendirinya? Yesus Kristus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya di salib. Dan alasan yang ketiga, ya, gereja itu satu menurut jiwanya, ya, di mana diyakini bahwa jiwa dari gereja itu adalah Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman, yang menciptakan persekutuan umat beriman, dan yang memenuhi serta membimbing seluruh gereja. Poin berikutnya, ya, kesatuan gereja juga kelihatan nyata. Sebagai orang-orang Katolik, kita dipersatukan dalam pengakuan iman yang satu dan sama dalam perayaan ibadat bersama, terutama sakramen-sakramen. Dan struktur hierarkis berdasarkan suksesis apostolik yang dilestarikan dan diwariskan melalui sakramen tabisan suci. Nah, sebagai contohnya, ya, kita ikut ambil bagian dalam misa di tempat kita masing-masing, ya. Misalnya sama, ya. Bacaan-bacaan yang dibacakan pada perayaan misa itu juga sama. Kemudian tata perayaannya sama, doa-doanya juga sama, ya. Terkecuali, ya, bahasa yang dipergunakan itu dapat berbeda-beda. Nah, kemudian dirayakan oleh orang-orang yang percaya, yang sama-sama beriman Katolik, ya, dan dipersembahkan oleh imam yang dipersatukan dengan uskupnya, yang dipersatukan dengan Bapa Suci, Paus, penerus tahta, Santo Petrus. Kemudian poin yang berikutnya, ya, gereja yang satu ini memiliki kemajemukan yang luar biasa, di mana umat beriman menjadi saksi iman dalam pengalaman hidup yang berbeda-beda dan beraneka bakat serta talenta, tetapi saling bekerja sama untuk meneruskan misi Tuhan kita. Keanekaragaman budaya dan tradisi dilihat sebagai sesuatu yang bisa memperkaya gereja kita dalam ungkapan iman yang satu. Jadi pada intinya, ya, cinta kasih haruslah merasuki gereja, sebab melalui cinta kasihlah para anggotanya saling dipersatukan dan dalam kebersamaan dan saling bekerja sama dalam persatuan yang harmonis. Baik, sebagai bahan refleksi, ya, jawablah 2 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, itu usaha-usaha apa yang dapat Anda galakan untuk menguatkan persatuan kita ke dalam, artinya dalam gereja. Kemudian yang kedua, ya, usaha-usaha apa yang dapat saya dan Anda galakan untuk menguatkan persatuan antar gereja yang satu dengan yang lainnya. Silakan direfleksikan. Baik. Poin pertama, ya, usaha-usaha yang dapat digalakan untuk menguatkan persatuan kita ke dalam antara lain dengan cara aktif berpartisipasi dalam kehidupan bergereja atau menggereja. Nah, kemudian kita berusaha setia dan taat kepada persekutuan umat termasuk hierarki. Kemudian yang kedua, ya, usaha-usaha yang dapat kita galakan untuk menguatkan persatuan antar gereja antara lain, yang pertama itu lebih bersifat jujur dan terbuka kepada satu sama lain. Kemudian kita bisa melihat kesamaan daripada perbedaan, ya, dan mengadakan berbagai kegiatan sosial dan peribadatan bersama. Baik, dengan demikian
Untuk materi kita pada hari ini sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.